Halo Leo, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading bulan Desember. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Desember ini ya. Tema yang pertama adalah oracle-nya North Node. Kata kuncinya future. North Node itu pertama sesuatu yang memanggil berbicara di hati kita. Kayak uh, yang sering dihadapin dengan North Node itu adalah seringkali hal yang memanggil di hati kita itu kita abaikan gitu. Kita tahu ini udah manggil-manggil. Tapi antara kita abaikan, kita takut untuk mendengarkan itu, mencoba hal itu karena apa? Itu sesuatu yang nggak familiar, itu sesuatu yang tidak kita lakukan selama ini. Padahal itu berbicara di hati kita. Ya, seperti keluar dari zona nyaman. Lalu bisa juga kamu akan dengan North Node ini adalah kamu akan memasuki sebuah zona yang baru. Ya, ada sesuatu zona baru, zona yang kamu nggak familiar, kamu akan belajar lagi. Terutama kamu akan belajar untuk surrender ya, belajar mengalir bersama kehidupan, belajar percaya sama tuntunan semesta untuk membawa kamu ke tempat seharusnya kamu berada gitu ya, untuk evolusi jiwa kamu, perjalanan chapter baru kamu yang berikutnya. Itu tema dengan North Node. Terus meninggalkan zona nyaman dan kayak bergerak, apa ya, bergerak meninggalkan masa lalu gitu ya. Masa lalu udah ada pelajarannya, udah ada di belakang, sekarang gimana kita menatap ke depan. Yang berikutnya temanya mengagetkan. Tower. Towernya dikonfirmasi sama Hangman. Tapi gini ya, dengan tower jadi tema kamu tuh tower nggak selalu harus jadi sesuatu yang besar. Ibaratnya kaget banget sesuatu yang menggoncang dunia kamu. Bisa. Tapi kadang momen tower itu seperti momen kayak pencerahan gitu. Momen tiba-tiba pikiran kamu terbuka, kamu paham sesuatu hal, atau kepingan-kepingan puzzle-nya seperti menyatu hal-hal yang tidak kamu pahamin selama ini ya, kayak tentang pertanyaan besar tentang kehidupan, tentang hal-hal terjadi di waktu lampau, terus kamu ngerti benang merahnya sekarang seperti apa. Itu kayak tiba-tiba momen pencerahan seperti itu ya. Karena konfirmasinya adalah Hangman gitu. Hangman itu pertama berbicara tentang perubahan perspektif, lalu juga belajar fleksibel, adaptif ya. Karena tadi ada sesuatu yang sebenarnya memanggil kamu, mungkin sebagian besar dari kamu gini. Kamu kamu udah tahu nih kemana seharusnya kamu bergerak setelah ini, terus kamu abaikan karena itu tadi yang tadi aku udah bilang ya. Terus cara semesta untuk membuat kamu bergerak adalah menghadirkan situasi orang-orang tertentu yang ngagetin ya situasinya, keadaannya jadi tiba-tiba di luar kendali kamu, di luar dugaan kamu, atau membuat kamu tidak nyaman sehingga mau nggak mau kamu bergerak. Seperti itu yang aku dapat. Jadi bukan bikin parno sih, tapi setidaknya aku udah reminder ya untuk kalau sudah waktunya semesta membuat kamu bergerak atau chapter hidup kamu masuk ke chapter berikutnya, ibaratnya kalau kamu resisten, semesta yang akan intervensi gitu sih. Lalu yang berikutnya, blessing kamu adalah Ten of Cups. Ini happy banget karena gini gini aku mau bilang, sebagian dari kamu awalnya cerita kamu itu ngagetin, nggak enak, nyakitin, bikin kamu sedih. Tapi itu kan momen tower ya, momen di luar dugaan kamu, momen di luar maunya kamu. Tapi kalau nggak ngelewatin itu semua, kamu nggak akan menemukan kebahagiaan kamu. Definisi bahagia kamu, hal-hal bahkan yang mungkin kamu nggak tahu sebelumnya kamu bisa dapetin itu, atau hal itu bisa bikin kamu happy ya. Karena blessing kamu ini adalah Ten of Cups. Ten of Cups itu kartu paling happy, kartu kamu punya semua. Wish fulfillment juga, berbicara tentang keluarga juga, tapi konfirmasinya adalah Three of Swords ya. Perjalanan kamu, kayak luka-luka kamu sebelumnya, kekecewaan kamu sebelumnya, atau momen-momen di luar dugaan kamu, di luar maunya kamu, yang bikin kamu mau nggak mau kayak keluar dari sebuah situasi, pergi meninggalkan hal-hal tertentu. Tapi itu yang membawa kamu menuju bahagia kamu gitu, atau menemukan rasa hati yang hangat gitu di tempat lain atau dengan cara yang lain ya, dengan si Ten of Cups ini dikonfirmasi sama Three of Swords. Tapi bisa juga ini kayak ada pemulihan tentang dinamika di dalam keluarga. Karena Ten of Cups itu salah satu kartu yang berbicara tentang keluarga ya. Entah mungkin ada problem kayak pertengkaran dengan anggota keluarga, atau ada problem yang ditanggung semua merasakan di dalam keluarga. Sekarang keadaannya udah berkembang lebih baik lagi gitu. Misalnya tadinya ada anggota keluarga yang sakit, terus semuanya sedih, terus semuanya mikirin nih biaya pengobatannya seperti apa. Nah yang sakit ini seperti kesehatannya pulih perlahan-lahan. Seperti itu ya, improvement yang aku maksud dengan sesuatu yang terjadi di dalam keluarga yang dirasakan bersama. Atau kamu yang berumah tangga ini terjadi sesuatu antara kamu dan pasangan kamu, atau dengan anak-anak ya, ada energi pemulihan di sini bulan Desember buat kamu. Yang jadi tantangan adalah The World dan Five of Cups gitu. Dengan The World itu kan yang tadi aku bilang, ada sesuatu tempatnya yang udah di belakang ya. Sebenarnya itu cara semesta untuk mengarahkan kamu pergi ke suatu tempat. Mungkin jalannya kamu nggak selalu tahu, itu dia. Karena gini, kamu tuh termasuk fixed sign ya. Fixed sign itu Leo, Aquarius, Taurus, Scorpio. Termasuk yang agak agak keras kepala, agak susah untuk berubah gitu ketika udah satu satu gitu. Dan kalau untuk berubah tuh paling sulit dibanding yang lain.
paling sulit juga move on, paling sulit juga memaafkan, kayak gitu. Karena bagusnya mereka itu adalah konsisten dan reliable, tapi sulitnya itu adalah untuk fix sign, kadang susah untuk berubah dan suka resisten, keras kepala juga gitu. Nah ini dia, mungkin dengan energi the world ini, dengan sesuatu yang terjadi di waktu lampau, mungkin ada yang masih dalam proses untuk melepaskan gitu, masih dalam proses untuk maafin, untuk terima, untuk melihat ke belakang itu bukan kayak pertanyaan-pertanyaan seandainya gue begini, seandainya gue begitu, tapi melihat ke belakang lebih kepada momen reflektif aja, momen pelajaran aja gitu. Oh iya, waktu itu salah gue di sini, kedepannya gue gak akan gitu lagi. Seperti itu. Itu tantangan yang berhubungan dengan the world sama Five of Cups gitu. Sesuatu yang terjadi di belakang, jadi tempatnya di belakang, dan kalaupun kita nengok ke belakang itu untuk momen reflektif, bukan momen penyesalan dan berandai-andai untuk memutar waktu ya. Lalu yang near future adalah Nine of Pentacles. Ini adalah kartu abundant, kartu yang ibaratnya kamu laki-laki perempuan, kamu independen, kamu strong, kamu bergantung sama diri kamu punya pasangan, gak punya pasangan, kamu bisa mengandalkan diri kamu sendiri. Ini sebuah indikasi untuk keberlimpahan, stabilitas, dan juga menuai hasil kerja keras kamu selama ini ya. Kamu nyaman sama diri kamu sendiri, atau bisa juga ya kayak ada hal-hal yang kamu ibaratnya kamu keep untuk diri kamu sendiri gitu, gak kamu bagikan kepada dunia, karena menurut kamu ini sesuatu yang sangat penting buat kamu, sesuatu yang sangat signifikan, sesuatu yang sangat berharga, dan belum tentu semua orang mengerti. Bisa jadi ini berhubungan dengan perjalanan spiritual, bisa jadi ini berhubungan dengan perjalanan kamu mendalami sesuatu ya. Karena High Priestess ini adalah energi yang berbicara tentang misteri, kedalaman, atau spiritualitas gitu. Jadi kayak kamu memahami apa kayak pertanyaan besar kehidupan atau misteri ilahi atau sesuatu tentang yang filosofi gitu. Tapi itu kamu keep untuk saat ini, untuk sementara waktu. Bisa jadi juga untuk seterusnya, karena menurut kamu belum tentu semua orang mengerti. Dan ini berlaku untuk hal-hal lain ya. Ada juga mungkin gak berhubungan dengan spiritualitas, tapi kamu gak bagikan ini kepada orang-orang terdekat kamu. Lalu advice-nya buat kamu nih, berkesinambungan. Memang ada hal yang kalau menurut kamu itu nggak perlu di-share sama orang lain, bahkan orang terdekat kamu nggak usah gitu ya. Karena di sini aku melihat High Priestess-nya keluar 2 kali gitu, karena ada sesuatu yang sangat dalam dengan High Priestess, sangat misterius, sangat apa ya, seperti kamu berkomunikasi dengan alam semesta, dan belum tentu semua orang mengerti gitu ya. Terutama dengan perjalanan baru kamu menyelami pertanyaan-pertanyaan besar kehidupan, perjalanan kamu dengan spiritualitas, kayak gitu tuh semua orang timingnya, waktunya tuh beda-beda gitu. Jadi apa yang kamu pahamin sekarang belum tentu orang-orang di sekitar kamu tuh paham juga, dan kadang kadang kita tuh memang rasanya ingin membuat orang lain mengerti, tapi biarkanlah mereka semua ada waktunya. Dan ini sebuah konfirmasi aja ya buat kamu, kalau merasa kamu perlu keep sendiri aja, kamu simpan sendiri, ya udah, ini konfirmasi dari aku. Lalu yang advice berikutnya adalah a new romantic cycle is begin. Ada siklus, ini kayak kelanjutan reading kolektif aku, mungkin kamu pernah nonton ya. Karena Venus itu berada pada zodiak Libra sekarang. Itu tempat yang bikin um, Venus tuh nyaman maksudnya gini, kan setiap waktu tertentu Venus tuh ganti zodiak. Jadi kayak sekarang posisinya ada di Libra. Libra itu sama Taurus planetnya Venus, jadi dia nyaman berada di situ. Sama Pisces juga. Dan gini, kayak ini ada sesuatu yang tema baru, tema yang lebih fresh gitu, nggak cuma tentang hubungan romantis aja ya, semua tema yang berhubungan dengan Venus, keindahan, seni, hubungan romantis atau hubungan yang going to the next level, dan apa ya, keberlimpahan juga, karena Venus juga berbicara tentang keberlimpahan, dan tadi aku udah sempat bahas di awalnya sesuatu tentang keberlimpahan. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.